dalam proses itu ada seolah-olah hakim itu Marah. keberpihakannya jelas gitu, kemana jadi- arahnya gitu dalam proses persidangan itu. Jadi kelihatan Jadi dalam keberpihakan. putusan ini saya dianggap melawan hukum. Masa saya ngirim surat ke BPN minta untuk kepentingan kepentingan masyarakat dianggap melawan hukum? Ya, kan aneh. Pemerintah Kabupaten Pangandaran akan banding atas putusan Pengadilan Negeri Ciamis antara PT Grilya Elok sebagai penggugat lawan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran. Sebagaimana yang disampaikan Bupati Pangandaran, Haji JJ Wiradinata, dalam konferensi pers, Kamis, tanggal 10 Februari tahun 2022, bahwa pada dasarnya sangat menghargai dan menghormati atas putusan Pengadilan Negeri Ciamis, terkait putusan Pengadilan Negeri Ciamis atas PT Grilya Elok sebagai penggugat lawan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran. Gugatan PT Grilya Elok terkait tanah berloksi di Katapang Doyong dengan luas tanah kurang lebih 6,7 ha, yang mana, gugatan tersebut dilakukan oleh PT Grilya Elok pemilik HGB terhadap Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran, tapi putusan PN Ciamis tersebut, sangat janggal dan tidak masuk akal. Menurut Bupati, JJ, lahan tanah HGB yang dimiliki PT Grilya Elok tersebut, itu tidak dibangun sesuai peruntukannya, bahkan sudah habis masa berlakunya sejak tahun 2012, ya, jadi kurang lebih 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun, ya, itu tidak dibangun sesuai dengan peruntukannya. Ya, maka sesuai dengan tata ruang dan kepentingan kita sekalian, kita saat itu kepada pemerintah pusat, BPN, dan itu hak pemerintah daerah yang mengajukan bahwa tanah itu digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah, direncanakan menjadi salah satu kekurangan kita kan terminal wisata. Ya, jadi kita ingin nanti orang datang ke Pangandaran tidak parkir di mana? Pantai-pantai begitu, parkir di sana, nanti dari sana nanti ada alat angkut dan sebagainya, atau yang kalau mobil pribadi hanya angkut saja nurunin, nanti mobilnya kalau di hotel atau yang di sana. Pada dasar itu kita mengajukan itu kepada pemerintah pusat. Sesuai dengan tata ruang yang direncanakan untuk kepentingan kita, hak pemerintah daerah mengajukan pada pemerintah pusat dan BPN akan dibangun kepentingan pemerintah daerah peruntukan buat terminal wisata. Pengajuan tersebut sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki karena atas nama kepentingan masyarakat, tuturnya. Lanjutnya lagi Bupati JJ mengatakan, sempat pemilik HGB menemui kita, lalu kita ajak kerjasama, tapi menolak. Malah pihak PT Grilya Elok melakukan penggugatan ke PN Ciamis. Pada akhirnya sampai putusan Pengadilan Negeri Ciamis. Atas putusan PN Ciamis kita kecewa, tapi menghormati putusan tersebut. Kenapa kita kecewa? Itu karena kita kena denda 10 miliar rupiah dengan alasan ada jalan pantai yang harus membayar pada PT Grilya Elok pemilik HGB yang sudah habis masa berlakunya. Padahal setaunya, semenjak dahulu jalan di Harim Pantai tersebut, sudah ada dan memang jalan itu termasuk Harim Pantai. Bupati JJ menambahkan, kalau harus membayar denda pada dia harus dilihat dasar hukumnya, kan jalan tersebut Harim Pantai yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum, dan kagetnya lagi ada orang yang menyampaikan harus mempersiapkan uang sekitar 1 miliar untuk kepentingan pengadilan tapi kami tolak. Maka atas dasar keputusan PN Ciamis tersebut, pihaknya akan melakukan banding dan mengadukan pada MA karena ada sesuatu yang menurut saya janggal tidak masuk akal, terangnya. Ya, saya pikir itu adalah sesuatu yang kita ajukan berdasarkan kewenangan yang kita miliki. Kan boleh orang minta kepada pemerintah pusat atas nama untuk kepentingan masyarakat. Kita ajukan pemerintah. Nah tiba-tiba ketika dia mau nemuin saya katakan ya sudah gini aja. Kita kan menghormati juga investasi walaupun Bapak selama 20 tahun tanah kemana saja. Nilai manfaat pemberian HGB kan tidak terasa. Kalau dulu untuk hotel, maka kehilangan pendapatan dari PBB-nya, kehilangan pendapatan dari dari pajak restorannya, pajak hotelnya, kan kehilangan. Pengembangan wisata kehilangan dan sebagainya. Sudah gini aja, saya menghormati pengusaha, saya juga menghormati pengusaha, tapi kita punya kebutuhan, kita pipi-pipi saja. Dia nggak mau, kita waktu ini nawarin berapa? Semuanya 30. Hah? Semuanya Pak. Dia ngawin 9%. Sudah kalau gitu ya kita nggak mau kan. Tetap hak kita untuk meminta pada pemerintah, hak kita. Dan itu dijamin oleh undang-undang.
Tiba-tiba mereka menggugat ke pengadilan. Ya kita ikuti dengan baik. Dan hari ini sudah ada keputusan pengadilan. Ada putusan pengadilan, kita kecewa tetapi menghormatinya. Ya, salah satu kenapa saya kecewa. Bapak sekalian, ya, kita didenda apa tidak? Didenda 10 miliar karena jalan pantai itu. Dan bayar apa? Bayar dendanya itu kepada PT Greak yang sudah habis masa HGB-nya. Itu putusan pengadilan. Ya. Yang pertama, jalan itu kan dari dulu saya kecil jalan itu ada, Pak. Dan mereka juga tidak dibentek oleh mereka. Artinya sudah jalan umum. Jadi kalau saya harus memberikan ganti rugi dalam putusan ini 10 miliar pada kan dasar hukumnya apa? Itu sudah jalan dari dulu. Apalagi itu Harim Pantai kan? Harim Pantai hanya boleh dilakukan untuk kepentingan publik. 10 miliar. Ya apalagi? Ya, saya tidak boleh meminta, kata menghalangi ke sana. Ya, jadi mereka pengadilan tidak melihat bahwa dari sisi aspek yuridisnya, legalnya mereka sudah tidak lagi pemegang HGB. Atas dasar apa mereka saya mengganti rugi? Mereka sudah pemegang HGB, sudah kembali ke mana? Ke tanah negara kan? Mereka punya hak apa? Punya perdata dalam tanda kutip, iya. Satu itu. Yang kedua kan selalu prioritas pemerintah daerah. Dalam undang-undang pertama kan begitu. Dalam ketentuannya begitu rekan-rekan sekalian. Ya, jadi itu yang saya aneh sehingga saya perlu komplit space 10 miliar jalan karena jalannya kata dipakai jalan Pemda. Dari sejak tradisional apapun jalan itu sudah ada. Cuman dibagusin karena kepentingan masyarakat. Kan begitu. Ya, dan sudah ada. Nah, kita harus membayar ganti rugi jalan 10 miliar. Hitungan dari mana juga nggak tahu. Dan yang aneh harus membayar ke sana. Dalam proses berjalan ada seseorang menghubungi saya agar saya menyiapkan uang sekian hampir 1 miliaran untuk untuk pengadilan. Saya nggak tahu, tapi orang menyampaikan ke saya bilang enggak. Apa urusannya saya bilang? Masa orang meminta tanah ke BPN dianggap pelanggaran hukum? Kan nggak benar, itu hak konstitusi, hak yang dimiliki pemerintah daerah. Nah, saya tentu kecewa, saya menghormati putusan ini, saya akan banding dan sebagainya. Tapi saya akan mengadukan juga, ya, kepada KY, kepada MA, ya, hakim yang menangani ini. Diduga, saya nggak tahu apakah itu nanti ada hal-hal yang lain dan sebagainya, saya nggak tahu, tapi saya akan mengadukan. Ya, ada hal yang janggal. Kepala Bagian Biro Hukum Pemkab Pangandaran, Syarif Hidayat juga mengatakan, bahwa pada dasarnya pihak Pemkab Pangandaran menghormati putusan tersebut. Pihak Pemda kecewa pada putusan itu, karena kita kena denda harus membayar 10 miliar rupiah, dengan alasan ada jalan pantai yang harus membayar pada PT Grilya Elok pemilik HGB yang sudah habis masa berlakunya. Panjangan beberapa kali masa sidang, jadi ada dari mulai mediasi, gagal, terus mengajukan gugatan, pembacaan gugatan, terus pembacaan jawaban, pembacaan replik, pembacaan duplik, terus pemeriksaan setempat, pemeriksaan saksi-saksi dan kemudian simpulan dan putusan. Jadi beberapa kali ada beberapa bulan, kadang jedanya seminggu, kadang jedanya 2 minggu. Kalau melihat dari hasil persidangan sendiri seperti apa? Ya, kalau berdasarkan hasil persidangan bahwa ada beberapa hal yang memang sedang kami pelajari. Kami pelajari bahwa pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan itu ada beberapa hal yang memang menurut kita mestinya dipertimbangkan, itu tidak dipertimbangkan, dan mestinya tidak dipertimbangkan. Itu yang sedang kita pelajari. Mungkin jadi bahan untuk memori baru. Kita kan ada saksi dari pihak penggugat dan ada saksi dari pihak penggugat. Ya, jadi ada beberapa hal ketika saksi dari pihak penggugat itu menurut pandangan kita bahwa saksi itu menunjuk pada orang lain. Jadi tapi kalau menunjuk orang lain kan mestinya dia sudah bisa dijadikan saksi. Ya, biasa. Tapi dicoba mungkin
sehingga dianggap jadi saksi. Dan saksi dari kita ya ada semacam keluar sampai bahasa kalau saudara memberikan kesaksian palsu itu ada undang-undangnya bisa dituntut dengan kesaksian palsu perbuatan pidana. Mestinya kan itu hal-hal yang semestinya juga disampaikan juga kepada pihak tergugat, itu yang mungkin yang dianggap tidak berimbang. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.